kabar kalian? Semoga sehat ya. Di sini kami kelompok 8 dengan anggota Tiatira Violin Kuning nomor absen 29, Avielo Indratama nomor absen 6, Alincil Stevia nomor absen 4, Alfonsus Diego Avian nomor absen 3. Kelas 7C SMP Regina Paci Surakarta akan mempresentasikan tugas kami dari Problem Based Learning dengan judul Sri Kandi Sang Pemanah Sakti. Kang pakuan kalawan hati. Niki balik kula ngetaken Panah. Panah kang aku. Manten kang denara. Salah satu prajurit kang tinggal olah dari mana dan supaya ngantar secanti nilai Alkisah para dewa memerintahkan agar Raja Drupada membesarkan Sri Kandi layaknya seorang anak laki-laki. Sri Kandi pun belajar teknik berperang, bahkan berpakaian seperti laki-laki. Suatu ketika ia bertemu dengan Arjuna di suatu tempat. Arjuna yang tampan dan rupawan berhasil memikat Sri Kandi sebagai wanita. Sri Kandi juga sempat bersikap jual mahal dengan Arjuna. Tahu cintanya tak bertepuk sebelah tangan, Sri Kandi menantang Arjuna. Sri Kandi menantang Larasati untuk berduel dengannya dalam hal berkelahi. Jika Sri Kandi kalah, Larasati boleh menjadi istri dari Arjuna. Akhirnya Sri Kandi kalah dan menikah dengan Arjuna, juga berbagi tingkat dengan Larasati. Ketika perang saudara antara Pandawa dan Kurawa, Sri Kandi turut serta dalam perang, bahkan menjadi panglima. Ia menjalankan takdirnya. Dalam cerita Mahabharata, Bhisma membantu Kurawa untuk memerangi Pandawa. Bharata Krishna tahu bahwa Bhisma adalah orang yang sakti, sehingga Pandawa tidak bisa mengalahkannya. Tetapi Batara Krishna tahu letak kelemahan dari kesaktian Resi Bhisma, yaitu berada di diri Wara Sri Kandi. Karena Wara Sri Kandi mirip dengan istri Resi Bhisma yang sudah meninggal dunia, maka dipilihlah Wara Sri Kandi menjadi prajurit Pandawa untuk melawan Resi Bhisma. Resi Bhisma gugur di tangan Wara Sri Kandi. Wara Sri Kandi adalah anak Prabu Drupada dan Dewi Gondowati. Wara Sri Kandi memiliki suami yang bernama Arjuna. Meskipun sudah menikah, tetapi Wara Sri Kandi tetap menjadi prajurit wanita. Sri Kandi. Nah, dari cerita Mahabharata di atas, bahwa perempuan memiliki hak serta tidak dibatasi untuk melakukan kegiatan yang sama seperti laki-laki. Walau demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, sebab keduanya diciptakan untuk saling melengkapi. Partnership terdalam laki-laki dan perempuan justru sebagai orang yang beriman. Maka, marilah kita sebagai umat Allah saling melengkapi antara satu sama lain, karena Tuhan menciptakan kita untuk saling melengkapi antara satu dengan lain. Dikarenakan kesetaraan gender yang belum tercapai, yaitu dalam cerita Sri Kandi, di mana dalam cerita tersebut wanita dianggap hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi Sri Kandi bersikeras supaya ia bisa menjadi prajurit. Kesetaraan gender belum tercapai dalam semua bidang kehidupan di Indonesia. Tingkat kesetaraan gender di Indonesia masih rendah. Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara atau terendah ketiga se-ASEAN. Solusi yang dapat dilakukan untuk menganggap laki-laki dan perempuan sederajat dan belajar mengenai kesetaraan gender. Marilah kita para generasi muda menghargai sesama ciptaan Tuhan. Yuk para generasi muda, kita berani dan pantang menyerah dalam
mencapai impian kita. Sebagai penerus bangsa, kita harus memiliki sikap Srikandi yang berani dan tidak mudah menyerah. Semangat! Srikandi merupakan sosok yang bersifat androgini. Penyebab kehancuran Bisma adalah anugerah dewa, yaitu Puspamala. Setelah itu Drupada cemas karena Srikandi akan menjadi musuh Bisma karena kerajaannya gak mau dimusuhi juga. Drupada mengusir Srikandi dari kerajaan. Kita sebagai generasi muda harus bisa menyelesaikan masalah dengan baik, apalagi tentang permasalahan gender, laki-laki dan perempuan. Kita harus bisa saling menghargai. Tolong bantu like and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.